Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Sesamo. Kali ini bareng aku Alfian Arianto dari kelas 12-7 yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh cerita inspiratif. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk DMS Collection yang sudah menjadi sponsor pada podcast kali ini. Kita doakan semoga usaha DMS Collection makin lancar, semakin sukses, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol santai mengenai kewirausahaan. Dan topiknya tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Atribut sekolah yang kita pakai tiap hari seperti topi, dasi, badge, ikat pinggang. Ternyata ada dunia khusus yang buat ngerjain itu semua. Dan serunya, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, alumni dari sekolah kita juga. Kebetulan beliau dan keluarga udah lama berkecimpung di dunia konveksi atribut sekolah. Jadi kita bisa dengar langsung cerita seru dari orang yang pernah nyemplung di dalamnya. Kita sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Halo, selamat pagi Kak Duan. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seneng banget nih Kak. Kakak bisa hadir di sini. Biar teman-teman pendengar lebih kenal, boleh dong Kakak perkenalan diri dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhandika Duan. Ya, asal saya dari Dukuh Mojolaban yang sedang menjalankan konveksi atribut sekolah R&D Mandiri. Seperti itu. Langsung aja ya Kak, mungkin bisa diceritain dulu dari nama usahanya apa, lokasinya di mana, dan gimana sih awal mula berdirinya usaha ini? Sebenarnya kalau usaha ini memang turun dari orang tua saya, karena memang basic dari keluarga saya itu memang berwirausaha seperti itu. Jadi kalau untuk cita-cita saya, memang saya memiliki cita-cita dari kecil itu jadi guru. Tapi kalau ada satu hal dan hal lain, saya harus meneruskan usaha ini. Nah, lalu untuk tempat usaha saya itu, kalau tempat potong saya itu bersama dengan rumah tempat tinggal saya. Kayaknya saya kalau potong kain itu di rumah saya sendiri di Dusun Dowulung, Desa Dukuh. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di map itu R&D Sarwanto atribut sekolah. Nah, lalu untuk gudang saya dan tempat bordir saya itu ada di Dusun Gebluk. Jadi kalau nanti teman-teman mau main ke tempat saya, mungkin bisa main ke situ. Di mapnya itu ada konveksi topi dan atribut sekolah R&D Mandiri. Untuk namanya itu Kak, apakah diambil dari apa ya Kak? Ada filosofi tersendirinya gitu? Nah, kalau untuk nama R&D Mandiri itu sebenarnya, kalau R&D itu singkatan dari nama anak orang tua saya. R itu Risma, itu dari nama kakak saya, dan D itu Duan, saya sendiri. Jadi mungkin itu adalah harapan dan doa dari orang tua saya, mungkin agar kedua anaknya itu mandiri, seperti itu. Nah, lalu singkat cerita saya tarik ke belakang. Saya dari dulu itu memang saat kelas SMP itu saya sudah dituntut untuk menekuni usaha ini. Saya SMP kelas 8 itu sudah privat desain bordir komputer. Nah, jadi saya sekolah itu ya saya sambil nyambi desain komputer, kayak bed nama kayak gini, terus bed OC seperti itu. Selanjutnya kelas SMA itu saya sudah mulai belajar bagaimana cara mengoperasionalkan bordir komputer. Nah, saya belajar dengan karyawan bapak saya waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi nggak langsung udah lulus dulu, ternyata itu dari SMP ya? Dari SMP, terus lanjut SMA mulai berkembang lagi, dan akhirnya sampai saat ini bisa melanjutkan usaha keluarga. Ya, memang tuntutan Mas, tuntutan dari orang tua memang seperti itu. Jadi kamu harus seperti ini, saya harus bisa melanjutkan usaha ini gitu. Tapi itu tetap ada kemauan dari kakak sendiri atau emang terpaksa enggak? Kalau dulu kan memang sebenarnya dipaksa Mas. Kalau anak masih SMP kan masih suka
dolan, masih bisa kemana-mana, tapi memang dipaksa orang tua, kamu harus ikut privat seperti ini, ya saya ya oke saja, kan memang bagus gitu, bagus untuk saya untuk kedepannya seperti itu. Jadi emang nggak apa-apa gitu kan, nggak, maksudnya ada privat terpaksa, tapi kan kedepannya kan malah jadi gimana ya, kayak berkembang, soft skillnya. Iya, memang salah satunya skillnya bisa bertambah lah kalau itu. Dan menguntungkan juga kan bagi kakak? Ya menguntungkan, karena kalau dulu itu gimana ya, dapat uang saku juga dari orang tua, jadi ada uang tambahan. Nah, kalau nanti ada orderan masuk, nanti selisih uangnya buat kamu, jadi ada ada tambahan, makanya itu yang jadi motivasi saya sendiri itu. Oke, lanjut. Selanjutnya aja ya kak. Biasanya atribut apa aja sih kak yang diproduksi di konveksi kakak? Apa ada atribut atribut yang paling sering buat di sana? Ya. Jadi kalau untuk atribut itu hampir semua itu produksi. Yang pertama mulai dari topi, yang kedua dasi, yang ketiga bed, yang keempat ikat pinggang, dan kaos kaki juga bisa seperti itu. Jadi untuk kalau memang spesialisnya itu topi dan dasi, karena memang dari dulu usaha dari almarhum bapak saya dulu memang topi ya, spesialisnya seperti itu. Aku penasaran juga nih, kalau ada pesanan dari sekolah, itu proses pengerjaannya biasanya kayak gimana? Dari mulai pesen sampai akhirnya jadi barang? Ya. Kalau untuk atribut topi, biasanya yang pertama untuk tahap pemotongan kain, selanjutnya masuk ke tahap bordir. Nah, setelah tahap bordir, lanjut ke penjahit. Nah, setelah penjahit selesai, nanti baru finishing, biasanya sama packing seperti itu. Dasi juga sama. Kalau dasi sama, yang pertama tahap potong, yang kedua bordir, yang ketiga jahit, lalu yang keempat tahap packing seperti itu. Lalu kalau untuk bed sekolah yang seperti nama dada, terus bed OSIS, terus bed ini merah putih, bed merah putih itu melalui tahap desain dulu. Jadi saya mendesain, setelah itu dimasukkan ke mesin bordir, setelah itu lanjut ke tahap buang benang dan potong. Nah, setelah itu baru bisa dipakai seperti itu. Itu ada pekerjanya sendiri ya kak? Iya, kalau untuk pekerja ada pekerja sendiri. Kalau di bordir itu ada karyawan saya 2. Ya seperti itu. Selanjutnya nih, untuk promosi kak, apakah lebih dari mulut ke mulut, atau rekomendasi sekolah, atau juga pakai media sosial? Kalau untuk promosi, kebetulan ada lewat sales, bahkan mulut ke mulut juga ada. Kalau yang sekolah-sekolah itu biasanya ketok tular, pesan di mana, di sini seperti itu. Lalu ada juga dari perusahaan juga ada. Kadang saya juga ikut PT di Klaten itu, saya ikut menerbit. Kalau itu biasanya sedikit rumit karena harus pengajuan sampel. Setelah pengajuan sampel ACC masih ke tahap selanjutnya, masih istilahnya dipilah lagi bagus yang mana. Setelah itu kalau sudah clear, sudah ACC semua, mungkin baru berlanjut ke tahap pendanaan. Nah, pendanaan itu setelah itu baru bisa produksi. Nah, selanjutnya kalau untuk promosi saya juga sedikit cerita, juga membuka toko online shop ya di Shopee. Mungkin teman-teman semua bisa lihat Raihan Confection itu toko online saya sejak tahun 2022, sejak saya masih kuliah. Sebenarnya kalau di toko online itu saya dulu belajar sendiri. Jadi saya nggak ikut pelatihan kayak gimana seperti itu, saya nggak ikut. Jadi saya otodidak saja, saya posting, delalah ada pesanan masuk, ya udah kita lanjut. Sebenarnya kalau pas waktu bukaan Shopee itu saya sempat kurang diizinkan sama orang tua saya, karena mungkin takutnya nanti malah rugi, takutnya malah barang dikirim uang
nggak bisa ditarik seperti itu. Tapi kan kenyataannya enggak kan Kak? Maksudnya malah makin lancar atau Ya kalau sebenarnya kalau untuk usaha sekarang kalau bisa memaksimalkan platform online itu sebenarnya malah bisa meningkatkan promosi karena sangat mudah sekali, tinggal upload lalu tunggu orderan saja lalu bisa dikirim seperti itu. Untuk atribut ini apa cuma di sekolah-sekolah provinsi kita atau di luar provinsi juga ada? Kalau untuk atribut ini kebetulan yang mendominasi itu malah bukan di kabupaten sini, tapi malah di luar-luar. Bahkan kalau jauh itu kemarin sempat bulan Mei kemarin sempat Pemkab Sulawesi juga datang ke saya. Bahkan itu satu kabupaten itu malah untuk topi dan dasinya itu dari saya. Jadi SD, SMP itu dari saya semua untuk topi dan dasinya. Jadi kalau itu malah itu Mas ya dari perusahaan itu. Jadi pesanannya memang dari kabupaten, sedikit formal daripada kalau promosi ke sekolah-sekolahan kan itu kan langsung ke salah satu sekolah saja. Jadi kalau ke perusahaan itu bisa merangkap semuanya, satu kabupaten pun bisa diproduksi semua seperti itu. Oh, ternyata ya nggak cuma di provinsi kita aja ya, sampai di luar-luar. Sampai luar-luar. Kalau di sini Sukoharjo kemarin ada SMK, mana saya lupa, sempat ada yang di Sandi saya juga. Tapi sedikit ya Mas. Ya kalau di Sukoharjo ini baru satu sekolahan saja, karena untuk di Seragen itu ada 12 sekolahan itu yang cover atribut topinya itu saya. Lalu ada lagi yang daerah Boyolali, bahkan dulu sempat ada dari Timur Leste juga ada sempat pesan topi di saya juga seperti itu. Ternyata jauh-jauh banget ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa kakaknya pilih konveksi atribut sekolah? Kenapa nggak usaha yang lain gitu? Atau ada alasan tersendiri buat akhirnya milih fokus di konveksi atribut sekolah? Ya, karena emang basic dari keluarga saya Mas. Jadi bapak saya dulu penjahit topi, lalu mengembangkan bisa beli mesin bordir, lalu ya menerima orderan-orderan atribut sekolah gitu kan waktu itu kan gimana, kalau dipelajari sebenarnya usaha ini sedikit mudah tapi juga agak sulit seperti itu. Pas berarti itu mulai dari nol ya Kak? Maksudnya dari menjadi penjahit terus Ya, berkembang ya. Jadi ya sekarang memang saya fokuskan kenapa kok saya memilih atribut sekolah, memang saya fokuskan ke atribut sekolahnya karena memang dari basic topi itu kan sebenarnya bisa banyak, topi harian kan bisa, terus topi ya harian buat style gaya-gaya kan juga bisa. Tapi memang kenapa kok saya fokuskan ke atribut sekolah karena memang peluangnya itu sangat menjanjikan Mas sebenarnya, karena memang kalau bisa disimpulkan usaha ini itu satu kali panen. Jadi setiap kali panen itu ya pada saat penerimaan peserta didik baru seperti itu. Jadi tetap berjalan aja, tetap ada pesanan walaupun mungkin nggak peserta didik baru kayak buat simpenan di sekolah itu kan bisa. Kalau selain peserta didik baru mungkin kita lebih fokusnya ini di koperasinya. Kadang kita buat stok koperasi seperti itu. Tetap ada juga, tetap ada. Tapi di setiap usaha itu pasti ada tantangannya ya Kak. Menurut Kakak apa nih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan usaha konveksi atribut sekolah ini? Kalau untuk tantangannya yang pertama memang kalau usaha itu kan tidak jauh dari persaingan. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa bersaing, yaitu bagaimana caranya kualitas itu tetap bertahan. Itu salah satu menjadi tantangan bagi saya. Lalu yang kedua memang modalnya itu cukup, bisa dikatakan cukup banyak seperti itu. Ya. Pernah nggak sih Kak, kayak
ketipu apa pesan tapi Ya. belum dibayar atau udah diantar tapi uangnya belum masuk Uangnya ke belum masuk. kakak? Kalau untuk saat ini memang kalau kita bahas penipuan sangat banyak mas, bahkan hampir 2 bulan sekali saya pernah dikirimin kayak bukti transferan, mas saya sudah pesan topi ini dan nominal sekian, minta tolong dikirim ini gitu. Saya juga pernah, cuman saya cek nomor rekening nggak ada yang masuk gitu, terus saya telusuri memang itu jenis ya penipuan gitu aja, itu juga pernah. Tapi kalau kita di Shopee itu belum pernah. Itu mungkin lewat WA itu malah pernah banyak. Ternyata ya nggak lancar, pasnya nggak gimana ya, pasti ada yang kayak gitu. Ya memang, Sering nipu-nipu. memang kalau penipuan itu banyak banget sekarang. Ya. Kalau dilihat dari peluangnya, menurut kakak prospek usaha konveksi atribut sekolah ini kedepannya gimana nih? Kalau kita bicara peluang, kalau kebijakan kita ini berjalan itu kan di sedikit formal ya di bagian atribut sekolah. Sebenarnya untuk jangka panjang kalau saya lihat kebijakan yang sekarang ini memang masih banyak sekali peluangnya, bahkan untuk yang ingin terjun ke bisnis ini, atribut sekolah ini masih banyak banget. Tetapi jika kebijakan dari pemerintah nanti bisa diganti, kalau kebijakan dari sekolah nanti ikut saya tarik ke pemerintah kabupaten, itu malah sedikit bersaingnya itu angel, susah persaingannya ya. Soalnya kalau atribut sekolah itu sudah diambil dari pemerintah kabupaten, itu otomatis harus ikut ke PT. Gitu. Jadi tahun kemarin juga saya sempat ada kasus di Sukoharjo juga, kedengeran kayak apa, saya sempat dengar itu sekolah SMA itu tidak menerima atribut sekolah. Jadi tidak, ya udah nggak pakai atribut sekolah. Jadi itu ya juga menjadi kendala bagi saya gitu loh. Saya nggak bisa masuk ke sekolah. Termasuk tantangan juga ya kak? Tantangan juga seperti itu. Tapi itu kan kebijakan itu kan bisa berubah-ubah. Tinggal kita bisa cari peluangnya. Gitu. Nah terakhir nih kak, boleh dong kasih pesan atau motivasi buat teman-teman pendengar yang mungkin pengen mulai usaha kecil-kecilan atau biar bisa melangkah lebih berani? Kalau untuk anak-anak sekarang ya mas ya, sebenarnya kalau saya lihat itu untuk anak sekarang itu yang penting semangat belajar saja. Belajar tidak cuma di sekolahan, bahkan skill itu juga perlu. Kalau ingin berusaha bisa mulai dulu dari marketing. Jadi gini, atau bisa juga menjadi reseller dulu. Kita ambil barang dari luar, kita buka toko online, terus kita upload. Nanti kalau sudah bisa dapat pasarnya, mungkin bisa memikirkan lebih lanjut bagaimana cara memproduksinya. Itu juga bisa. Apalagi kalau ketika orang tuanya sudah mempunyai usaha, mungkin bisa dicoba dulu jualan di online shop, karena kan sekarang ini kan zaman sekarang kan arahnya mau ke digitalisasi. Jadi kalau gimana, kalau nggak disalurkan ke online shop itu eman-eman menurut saya. Nah jadi yang terakhir mungkin untuk anak muda sekarang, perbanyak relasi dan bangun lingkungan yang baik, itu aja, karena lingkungan yang baik itu berpengaruh ke masa depannya, seperti itu. Wah, luar biasa banget cerita dari Kak Duan tadi. Jadi ternyata di balik atribut sekolah yang tiap hari kita pakai ada perjuangan, detail proses, dan kerja keras dari pelaku usaha konveksi. Makasih banyak buat Kak Duan yang udah mau sharing di sini. Semoga usahanya kedepannya makin maju, Amin. semakin dipercaya, dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya. Dan buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan sekaligus memotivasi buat jangan takut mulai sesuatu, karena buat kita semua usaha itu pasti mulai dari langkah kecil, nggak langsung besar. Jadi kita harus beranilah untuk melangkah dari hal-hal kecil. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Jangan lupa tinggalkan like,
comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video dan konten-konten menarik lainnya di channel YouTube kami. Oke teman-teman semua, sekian dulu podcast kali ini. Dan untuk pendengar di rumah dan terutama teman-teman Esamo, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video dan konten menarik lainnya di channel Esamo Mojo 8. Saya Alfian Arianto dari kelas 12-7 pamit undur diri. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.